Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan kita hari ini akan kembali melanjutkan untuk pembelajaran kita terkait dengan pengantar kitab Perjanjian Baru. Kita sudah menyelesaikan untuk kitab Injil, dan kalau dalam penggolongan kanonisasi itu setelah kitab Injil, kita akan belajar kitab sejarah, yaitu Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul. Jadi kitab ini merupakan kitab yang menarik karena apa? Kitab ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa setelah Kristus, setelah Yesus, setelah Injil, di mana diceritakan para rasul mulai memberitakan Injil ke berbagai suku dan secara khusus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, maksud saya. Jadi ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan di dalam kitab Injil, maksud saya di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, bagaimana penganiayaan-penganiayaan begitu luar biasa terjadi sehingga beberapa para martir akhirnya harus mati. Ada Stefanus, semuanya harus mati. Dan memang kalau kita lanjutkan terus, itu nanti para rasul banyak yang akhirnya harus mati syahid di sana. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul ini, dua tokoh penting akan menjadi sentral, yaitu Petrus dan kemudian adalah Paulus. Dengan perjalanan misinya, 1, 2, 3, dan akhirnya Paulus harus ke Roma untuk diadili di sana dan akhirnya memang mati syahid di sana. Nah, saya akan share screen dulu untuk bagian ini. Mari kita akan lihat. Ya, jadi kita akan belajar introduksi kitab Kisah Para Rasul. Nah, mari kita akan lihat untuk penulis kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul ini tidak menyebutkan penulisnya secara jelas. Hampir sama dengan kitab-kitab Injil lain, yaitu bersifat anonim, tidak menyebutkan siapa penulisnya. Namun banyak ahli mengakui bahwa kitab ini ditulis oleh Lukas. Alasannya yang pertama, mari kita akan lihat. Penulis kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas itu sama. Ya, kita sudah bahas sih sebenarnya di introduksi kitab Lukas, yaitu Tabib Lukas. Hal ini disebabkan kedua kitab ini ditujukan pada orang yang sama, yaitu Theophilus yang mulia, Lukas 1 ayat 3 dan Kisah Rasul 1 ayat 1. Pada permulaan kitab Kisah Para Rasul, penulis mengingatkan Theophilus akan karangannya yang pertama. Ya, karangan pertama itu ada Injil Lukas. Selain itu, kedua kitab di atas, baik Lukas maupun Kisah Rasul, kitab Injil Lukas, memiliki banyak persamaan, di antaranya ungkapan-ungkapan bahasa, cara penyajian cerita, dan istilah-istilah medis yang digunakan. Yang kedua, selain bukti internal di atas, juga ada kesaksian selain bukti-bukti di atas, maksudnya juga ada kesaksian dari internal kitab, baik itu Lukas maupun Kisah Rasul, di mana kesaksian kitab menunjukkan bahwa Lukas penulis kitab Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 10 dan pasal 20 ayat 6, terdapat kata ganti kami. Ini merujuk atau menunjuk atau bisa berarti bahwa penulis kitab ini teman perjalanan Paulus. Di antara teman-teman Paulus, hanya Lukas yang memenuhi kriteria teman Paulus itu. Karena memang spesifik tadi banyak catatan tentang hal-hal medis. Dan Lukas sebagai seorang tabib paham betul akan hal itu.
Tradisi Kristen semenjak Irenaeus pada abad kedua menjelaskan bahwa kitab ini ditulis oleh Lukas. Hal itu didukung oleh bapak-bapak gereja lainnya. Ya, secara umum tradisi mengakui hal itu. Mari kita akan lanjutkan tentang tanggal dan tempat penulisan. Banyak ahli berpendapat bahwa kitab ini ditulis setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kisah pasal 1 ayat 9 sampai 11. Memang kalau kita lihat kisah pasal 1 itu kan diakhiri dengan cerita Yesus naik ke sorga. Setelah itu pasal 2 turunnya Roh Kudus ya. Nah, dan juga sebelum kematian Paulus ialah. Dalam ayat-ayat terakhir kisah pasal 28 ayat 30-31 dijelaskan mengenai keadaan Paulus waktu di penjara di Roma selama 2 tahun. Kemudian Paulus dilepaskan dan melayani jemaat beberapa waktu. Dan bila kisah rasul ini ditulis sesudah tahun 63, yaitu saat Paulus dilepas dari ini, maka peristiwa itu ditulis dalam kitab ini. Artinya gini, jadi saudara sekalian, Paulus dipenjara di Roma tahun 60 sampai 63. Ya, begitu ya, ini kalau ikut ini ya. Nah setelah itu dilepas. Ada indikasi bahwa Paulus melakukan perjalanan di Asia Kecil lagi, ya, di Efesus dan semuanya. Nanti kalau kita belajar introduksi kitab 1 dan 2 Timotius ya. Nah, di Injil, di Kisah Rasul peristiwa itu tidak ditulis. Ya, peristiwa pasca setelah Paulus dilepas itu tadi. Nah, dilepaskan setelah tahun 463 ya. Nah, karena itu tidak ditulis dan selesai sampai bagian ini, berarti memang ada kemungkinan setelah 63 itu memang terusan kitab ini tidak ada lagi, sehingga memang berarti selesai sampai tahun 63 itu maksudnya begitu. Jadi bila ini ditulis lebih dari 63, pastilah kisah Paulus setelah di penjara tadi, diberi kesempatan keluar tadi, pasti tertulis. Tapi karena peristiwa itu tidak tertulis, berarti memang kitab ini ditulis sesudah sebelum tahun 63 ya, begitu. Nah, jadi agak rumit ya. Jadi agak rumit karena kitab ini diakhiri dengan peristiwa Paulus di penjara. Nah, setelah Paulus di penjara memang sempat dilepas, ternyata cerita itu tidak ditulis lagi. Berarti memang ya berarti kitab ini selesai tahun 63 karena peristiwa setelah dilepas itu kan 63 ke atas ya, maksudnya begitu. Tapi peristiwa itu tidak disinggung sama sekali, sedangkan Lukas menyertai Paulus sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu jelas bahwa kitab Kisah Rasul ditulis tahun 62-63 ya. Dan untuk tempat penulisannya, banyak ahli setuju bahwa kitab ini ditulis di Roma ya. Hal itu disebabkan karena pelayanan Lukas waktu menulis kitab ini, ia berada bersama dengan Paulus di Roma. Alamat jelas kitab ini ditulis dan ditujukan kepada Theophilus yang mulia, pasal 1 ayat 1. Hal ini sebenarnya bukan Theophilus saja, tetapi juga orang-orang percaya yang berlatar belakang kafir ya. Maksudnya supaya kitab ini dapat mengisi keperluan gereja-gereja non-Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai awal kekristenan. Bagaimana Allah menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib sehingga iman mereka dikuatkan. Ya, saya rasa ini sudah jelas. Tema dan isi. Tema utama kitab Kisah Rasul adalah penyebaran Injil yang penuh keberanian melalui kuasa Roh Kudus. Kalau dibaca secara keseluruhan, memang kitab ini menceritakan mengenai pelayanan para rasul setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, bersaksi bagi Kristus menjadi tekanan kitab ini. Rumusan hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 8. Ayat itu menyatakan bahwa saksi-saksi Kristus yang diutus sekaligus diperlengkapi dengan ya, karunia rohani untuk mereka boleh melayani di berbagai daerah. Pasal 1 ayat 8 jelas di sana. Ya. Lukas ingin menceritakan tentang penyebaran Injil mulai dari Yerusalem sampai ke Roma.
Itulah sebabnya Petrus sebagai oknum pertama terpenting dalam bagian surat ini. Sedangkan dalam bagian terakhir menyangkut penyebarluasan Injil di bangsa-bangsa kafir, Pauluslah yang terpenting. Jadi secara umum kitab ini menceritakan pelayanan Petrus, setelah itu baru Paulus ya. Ada 3 unsur yang melatar belakangi kitab Kisah Para Rasul, yaitu penebusan anak, Lukas 24:46, rencana Allah tentang penginjilan dunia, Lukas 24:47, dan kuasa Roh Kudus, Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Nah, mari kita akan lihat garis besar kitab. Nah, saudara sekalian, garis besar kitab pendahuluan yaitu rasul-rasul disiapkan dan diberi tugas. Pasal 1 ayat 1 sampai 2. Sebelum Kristus naik ke sorga, nah, di situ diceritakan sebelum Kristus naik ke sorga dan sesudah Kristus naik ke sorga. Nah, di sana ada janji yang Tuhan berikan, kamu akan menerima kuasa, Allah Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi ya. Saksi. Nah, di situ. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, nah sekarang kita akan lihat mulai pelayanan para rasul. Pekabaran Injil di Yerusalem pasal 2 ayat 1 sampai 8 ayat 3, di sini Petrus memiliki peranan penting dalam penginjilan itu. Dan di dalam bagian itu juga ada cerita tentang pelayanan Stefanus, di mana Stefanus waktu itu dirajam batu. Nah, pada saat itulah Paulus masih belum bertobat dan masih menjadi penganiaya jemaat. Lalu pasal 8 ayat 8 sampai pasal 11 di situ pekabaran Injil di Yudea dan Samaria. Nah, di sini kalau kita lihat ada pelayanan Filipus dan mulailah ada pelayanan Paulus, bagaimana Paulus bertobat, dan pelayanan Petrus berakhir karena pasal-pasal berikutnya itu akan menjelaskan pelayanan Paulus dan juga Barnabas. Tapi secara umum pelayanan Paulus yang sangat ditekankan. Nah, mari kita akan lihat pekabaran Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Pelayanan Barnabas, lalu pelayanan Paulus. Nah, dalam penginjilan ke bangsa-bangsa kafir, Paulus melakukan perjalanan misi. Nah, perjalanan misi Paulus itu ada 3. Yang pertama, perjalanan misi pertama, pasal 13 ayat 1 sampai 15 ayat 1. Lalu ada sidang Yerusalem. Nah, sidang Yerusalem itu berisi mengenai sikap, bagaimana sikap dan menyikapi terkait dengan orang-orang non-Yahudi yang percaya. Apakah mereka juga harus disunat? Apakah mereka juga harus melaksanakan sabat? Disinilah akhirnya dibahas hal itu. Lalu perjalanan misi yang kedua, lalu perjalanan misi yang ketiga. Jadi secara umum ada 3 perjalanan misi Paulus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir di sini Paulus ditawan di Yerusalem, lalu Paulus dibawa ke Roma. Penutup adalah tugas Paulus diselesaikan, tetapi penginjilan sedunia akan diteruskan. Tujuan dari penulisan kitab Kisah Para Rasul ini yaitu untuk mengisi keperluan gereja-gereja non-Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai awal kekristenan. Lalu untuk menguatkan iman orang percaya dan sebagai bukti sejarah mengenai keadaan gereja mula-mula. Selain itu juga untuk menjelaskan bahwa Injil itu bersifat universal. Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Injil juga untuk orang atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Yang kelima, untuk mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja. Di mana dalam Kisah Rasul ditekankan mengenai peran Roh Kudus. Dan juga ada di situ berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus. Lukas secara eksplisit mengisahkan 3 hal mengenai baptisan Roh Kudus yang disertai bahasa lidah, ya seperti itu. Tokoh-tokoh penting dalam Kisah Para Rasul tadi saya sudah bahas singkat. Yang pertama itu pasal 1 sampai pasal 11, ini tokoh pentingnya adalah Petrus.
di mana Petrus memiliki peran dalam pembentukan jemaat mula-mula, khotbah, dan banyak orang percaya. Ada 4 khotbah penting yang pernah dilakukan Petrus. Khotbah pada hari Pentakosta, khotbah di Serambi Salomo, kesaksian di hadapan mahkamah agama, dan khotbah di rumah Cornelius. Selain Petrus juga ada tokoh lain, yaitu Yohanes, Stefanus, Filipus, juga Barnabas. Ini Saulus juga mulai ada di situ. Pasal 12 sampai pasal 28, tokoh yang penting adalah Paulus. Walaupun begitu, tokoh lain juga ada. Barnabas, Silas, Apolos, Priscilla, dan Aquila. Dalam pelayanannya, Paulus melakukan 3 kali pekabaran Injil. Tadi saya sudah jelaskan, yaitu perjalanan misi yang pertama. Dilakukan tahun 47 sampai 48 Masehi. Dan diikuti oleh siapa? Paulus, Barnabas, dan Markus. Rutenya berangkat dari Antioquia, lalu ke Seleukia Siprus, Salamis, Pafos, lalu ke Pamfilia, di sana Perga, lalu ke Galatia, lalu Perga, lalu ke Galatia, di sana ada Antioquia, Iconium, Listra, Derbe, dan kembali ke Antioquia. Jadi rutenya jelas di dalam bagian ini. Nah, perjalanan misi yang kedua tahun 48 sampai 52 di sini diikuti oleh Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas. Rutenya dari Antioquia Syria, dan Kilikia, lalu ke Galatia. Ada Derbe, Listra, dan Troas, lalu ke Makedonia. Di sana ada Filipi, Tesalonika, dan Berea, lalu ke Akaya. Di sana ada Athena, lalu Korintus, lalu ke Asia lagi, Efesus dan Kaisarea, lalu kembali ke Antioquia Syria. Itu. Lalu yang ketiga, ini perjalanan misi terakhir, tahun 52-56, diikuti oleh Paulus, Silas, Timotius, Lukas, Gaius, Aristarkus, Sopater, Sekudus, Tikikus, dan Trofimus. Rutenya adalah berangkat dari Antioquia Syria, lalu ke Galatia dan Frigia, kemudian ke Asia, di sana ada Efesus, lalu Makedonia dan Yunani, kota-kota di Makedonia, serta Troas, lalu ke Asia. Di sana ada Miletus, kemudian ke Syria, ada Tirus, Ptolemis, Kaisarea, dan kembali ke Yerusalem. Setelah itu Paulus ditangkap di Yerusalem dan dibawa ke Roma. Jadi itu secara umum untuk perjalanan misi Paulus. Nah, jadi saudara sekalian, secara umum saya ingin menyampaikan bahwa kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan pelayanan para rasul pasca Yesus tidak ada pasca Injil. Di mana di situ diceritakan bagaimana pekabaran Injil dilakukan. Nah, memang mulai dari Yerusalem, lalu mulai ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan di sana begitu banyak orang percaya dan diselamatkan untuk Kristus. Puji Tuhan. Ya, saya rasa ini untuk introduksi kitab Kisah Rasul. Untuk lebih jelasnya saudara bisa baca diktat yang saya berikan. Dan saudara juga bisa memperlengkapi diri dengan membaca materi-materi yang saya berikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.